Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Miftah dalam pembahasan pengisian ISPT PPA Badan. Setelah di video sebelumnya kita belajar bagaimana cara menginstal ISPT PPA Badan sampai dengan pengisian profil wajib pajak, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah profil wajib pajak serta mengisi elemen laporan keuangan dan lampiran di dalam ISPT. Baik, langsung saja. Setelah kemarin terakhir mengisi profil wajib pajak, di sini kita diminta untuk login ke dalam ISPT. Untuk login diperlukan username dan password. Username-nya itu adalah administrator, passwordnya 123, lalu kita klik OK. Untuk mengubah profil wajib pajak, kita pilih menu utility, lalu pilih profil wajib pajak. Kita klik ubah terlebih dahulu. Di sini saya akan mengubah nama kantor pelayanan pajaknya dari KPP Pratama Jakarta Selatan menjadi KPP di Cilandak. Kita juga bisa merubah profil wajib pajak lainnya sesuai dengan data perusahaan. Di sini saya sudah merubahnya, tinggal kita simpan, lalu kita klik yes, lalu kita klik OK, lalu bisa kita tutup. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat SPT. Di sini ada menu program, kita pilih menu program. Lalu karena kita belum pernah membuat SPT sebelumnya, jadi kita pilih buat SPT baru. Di sini saya pilih tahun pajak 2018 sesuai dengan tahun pajak PT MNF. Lalu kita klik buat, kita klik OK. Di sini udah ada menu program SPT PPH, SPT Tools, Utility, sama Help. Kita lihat di SPT PPH. Di SPT PPH terdiri dari lampiran khusus, lampiran, SPT PPH wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, serta daftar surat setoran pajak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Ini merupakan transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan berupa neraca bagian aktiva, neraca bagian kewajiban, laporan laba rugi, serta hubungan istimewa. Kita bisa langsung mengisi laporan keuangannya sesuai dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh PT MNF. Di sini saya akan bagi dua tampilannya agar lebih mudah. Ada akun kas dan setara kas. Kita isi yaitu 2.450.000.000 piutang usaha. Piutang usaha kita isi di piutang usaha pihak ketiga. Lalu ada persediaan. Persediaan kita letakkan di nomor 8. Ada uang muka pajak dan biaya dibayar di muka. Biaya ini sama, maksud saya aktiva ini sama, jadi bisa kita gabung yaitu 1.266.000.000 ditambah dengan 234 juta. Hasilnya adalah 1.500.000.000. Kita isi di beban dibayar di muka, nomor 9. Lalu kita masuk ke aktiva tidak lancar. Ada harga perolehan aktiva tetap. Kita harus hati-hati kalau harga perolehan aktiva tetap ini terdiri dari perolehan dari bangunan.
Sehingga kita harus memisahkan harga perolehan bangunan dengan aktiva lainnya. Kita bisa lihat daftar aktivanya. Di sini saya sudah mempunyai daftar aktiva yang dimiliki oleh PT MNF dan sudah tertera jenis asetnya. Ini berupa bangunan permanen, serta yang tidak ada keterangannya merupakan aktiva lainnya. Bangunan permanen ini harga perolehannya harus kita pisahkan, jadi bisa langsung kita jumlahkan saja. Di sini saya menggunakan rumus SAM. Dan untuk mengetahui berapa harga perolehan dari aktiva lainnya, bisa kita jumlahkan. Ini merupakan harga keseluruhannya, yang termasuk dari harga perolehan bangunan tadi, jadi harus kita kurangkan. Tiga miliar ini kita letakkan di aktiva tetap lainnya nomor 14. Lalu untuk harta berupa aktiva bangunan tadi kita letakkan di nomor 13. Bisa kita lanjutkan, di sini ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kita taruh di nomor 15. Dan terakhir ada investasi. Investasi kita taruh di nomor 16, yaitu investasi pada perusahaan asosiasi. Sebesar 45 miliar. Jumlah aktivanya sudah sama, bisa kita lanjutkan ke neraca bagian kewajiban. Di sini ada utang usaha, kita data di nomor 1. Utang pemegang saham, kita letakkan di nomor 2. Lalu ada utang pajak, kita letakkan nomor 4. Utang yang masih harus dibayar yaitu di nomor 6. Utang lain-lain, kita taruh di nomor 10 yaitu kewajiban lancar lainnya. Untuk di bagian kewajiban sudah selesai, kita masuk ke bagian ekuitas. Ada modal saham senilai 40 miliar. Ada laba di tahun sebelumnya, kita taruh di nomor 18. Lalu saldo laba periode berjalan di nomor 19. Ada hutang bank maaf ketinggalan tadi, kita taruh di nomor 7. Total kewajiban serta ekuitas sudah sama. Aktiva dan kewajiban sudah balance, jadi bisa kita lanjutkan ke laporan laba rugi.
Ini merupakan laporan laba rugi milik PT MNF. Bisa langsung kita data, ada penjualan bersih, lalu di sini ada pembelian senilai 54.900.000. Ada saldo barang dagang awal 17.750.000.000. Lalu barang dagang akhir 38.380.000.000. Ada beban penjualan dan beban umum administrasi. Untuk biaya usaha lainnya kita masukkan ke beban umum administrasi, yaitu sebesar 3.751.250.000. Lalu ada penghasilan atau beban lainnya, kita masukkan 530 juta. Ini laba bersih yang diterima oleh PT MNF. Sudah sama ya, seperti yang di laporan keuangan milik PT MNF. Selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan istimewa. Untuk bagian hubungan istimewa, menurut data MNF, mereka tidak ada data yang memperlihatkan hubungan istimewa, sehingga tidak perlu kita isi, bisa langsung kita simpan. Kita klik yes. Selanjutnya saya akan menerangkan bagian lampiran khusus, yaitu daftar cabang utama perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki cabang, maka cabang itu juga harus dilaporkan. Caranya, kita klik baru, lalu masukkan NPWP cabang, nama, alamat, serta jumlah cabang pembantu. Setelah itu kita simpan. Di sini PT MNF ini tidak mempunyai daftar cabang, sehingga tidak usah kita data. Ini saya tutup, lalu saya tutup. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai lampiran di SPT. Kita buka SPT PPH, lalu pilih lampiran. Lampiran di dalam ISPT ada 6. Saya akan membahas dari lampiran 6 terlebih dahulu, yaitu mengenai daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliansi. Wajib pajak dikatakan memiliki afiliansi atau hubungan istimewa dengan wajib pajak lain apabila memenuhi syarat. Syaratnya ada wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Lalu ada wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Untuk wajib pajak orang pribadi terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semeda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Di sini kita bisa melihat data PT MNF mengenai perusahaan afiliansi. Kita lihat pendapatannya. Di sini ada keterangan pendapatan, yaitu penghasilan dividen atas penyertaan 30%. Tadi apabila dia bisa dikatakan perusahaan afiliansi, minimal penyertaan modalnya 25%. Sehingga penghasilan dividen di Thailand ini harus kita data di daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliansi. Kita klik baru. Lalu domisili perusahaan afiliansinya berada di luar negeri. Nama perusahaan afiliansinya XBC Intelcorp.
Lalu ada alamat, alamatnya di XEC. XBC Intel Corp ini tidak memiliki BUT di Indonesia, jadi kita pilih tidak ada. Apabila perusahaan itu ada, kita pilih ada. Dan wajib mengisi NPWP, nama, serta alamat. Kalau tidak ada, kita secara otomatis tidak bisa mengisi NPWP, nama, dan alamat. Di sini kita isi valutasinya yaitu BAT Thailand, jumlah falasnya kita masukkan yaitu sejumlah ini. Kursnya kita masukkan, jumlah rupiahnya akan otomatis terisi secara sendiri. Presentasi modal setor adalah 30. Lalu bisa kita simpan. Apabila kita ingin merekam baru, maka kita pilih yes. Karena ini kita tidak ingin merekam baru lagi, kita pilih no. Untuk daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliansi sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian B, yaitu daftar pinjaman kepada pemegang saham. Kita lihat keterangannya. Di sini PT MNF ini memiliki pinjaman ke pemegang saham, yaitu PT OBS System Tech dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Pinjaman dilakukan di akhir Desember 2018. Karena pinjamannya masih dilakukan di tahun 2018, maka ini juga harus dilaporkan. Jadi kita klik baru, lalu kita isi. Domisili perusahaan afiliansinya berada di dalam negeri, status pinjamannya pinjaman dari, lalu NPWP-nya kita masukkan. Sebelum kita masukkan, kita harus mengisi terlebih dahulu datanya dengan cara klik titik ini. Lalu pilih baru. NPWP pemegang sahamnya kita masukkan, yaitu 26.166.088.0332.000. Nama pemegang sahamnya yaitu PT OB System Tech. Alamatnya bisa kita lihat di data pemegang saham, yaitu di Jalan Keraton Barat. Lalu kita klik simpan. Kita pilih no, lalu kita tutup. Kita isi kembali NPWP-nya. Maka nama dan alamat akan otomatis terisi. Jumlah pinjaman kita ketahui dari laporan keuangan, yaitu hutang pemegang saham. Sejumlah 1.800.000.000. Bunga per tahunnya tadi 12%. Sudah terisi, lalu kita simpan. Kita pilih no. Pengisian lampiran 6 pun sudah selesai, sehingga bisa kita tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lampiran 5 di dalam ISPT. Kita buka lampirannya, yaitu tentang daftar pemegang saham. Kita bisa lihat dari data yang dimiliki oleh PT MNF.
Daftar pemegang saham. Kita klik baru. Jumlah modalisatornya itu keseluruhan dari ketiga PT ini. Jumlahnya adalah 40 miliar. NPWP pemegang sahamnya kita mulai dari PT Wijaya. Nah, pemegang sahamnya PT Wijaya Manunggal Putra. Alamat pemegang sahamnya yaitu Jalan Pipit. Jumlah modal pemegang saham yaitu 7.500.000.000. Untuk dividennya tidak ada, kita nolin. Lalu kita simpan. Kita pilih yes karena kita ingin merekam lagi. NPW pemegang sahamnya kita masukkan untuk PT OBS. Alamatnya di Jalan Keraton. Jumlah modal pemegang sahamnya itu 15 miliar. Lalu kita simpan. Kita pilih yes lagi. Kita masukkan PWP-nya. Nama pemegang sahamnya itu PT Priutama Tridharma Sejati. Alamat pemegang sahamnya berada di Jalan Raya Sinar Bakti. Jumlah modalisatornya itu 17.500.000.000. Lalu kita klik simpan. Kita pilih tidak karena datanya sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru. Kita isi NPWP-nya yaitu 26 166 088 0321 000. Nah, pengurusnya adalah Elvira Suprihanti. Alamatnya di Jalan Bubulak. Lalu jabatannya komisaris. Kita simpan. Kita pilih yes. Selanjutnya 26 166 088 0201 000. Nama pengurusnya Tommy Prihanto. Lalu alamatnya di Komplek TNI. Jabatannya adalah Direktur Utama. Lalu kita simpan. Oh iya, apabila kalian ingin menambahkan jabatan, kalian bisa klik titik 3 ini. Lalu di sini bisa menambahkan jabatan. Untuk menambah jabatan, kita klik baru terlebih dahulu, lalu isi nama jabatan. Saya contohkan, misalnya saya ingin menambahkan manajer produksi. Lalu setelah itu kita simpan. Maka otomatis kode serta nama jabatannya akan terdata. Begitu caranya. Kita tutup. Ini kita lanjutkan. Terakhir Gumawan Ilham Fauji, kita masukkan NPWP-nya. Lalu nama pengurusnya Gumawan Ilham Fauji.
Alamatnya di Jalan Bakti Husada. Jabatannya ada direktur. Lalu kita klik simpan. Kita pilih tidak karena tidak ada lagi yang mau kita data. Di sini kita sudah selesai mengisi lampiran 5, jadi bisa kita tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lampiran 2, yaitu tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Oh ya, sebelum itu saya ingin memberitahukan sesuatu. Di sini tertera tahun pajaknya 2018 serta tahun bukunya Januari 2018 sampai Desember 2018. Karena tadi kita emang memilih membuat SPT untuk tahun pajak 2018. Tapi saya akan mencontohkan apabila dalam satu database saya ingin membuat 2 ISPT dengan tahun yang berbeda. Sini saya akan membuat SPT baru, yaitu buat SPT baru. Misalnya saya akan membuat SPT di tahun 2017. Kalau kita buka kembali lampiran 2, di sini tertera bahwa tahun pajaknya 2017. Namun tahun bukunya itu Januari 2018 sampai Desember 2018. Jadi dia tidak secara otomatis mengikuti tahun pajak. Kalian harus hati-hati apabila kalian ingin membuat SPT berbeda tahun, maka kalian harus memperhatikan juga tahun bukunya. Tahun buku ini sudah otomatis tersetting di profil wajib pajak. Sehingga apabila kalian ingin membuat ISPT tahun berbeda, kalian juga harus men-setting profil wajib pajak. Agar tahun bukunya tidak berbeda dengan tahun pajaknya. Untuk cara mengubah profil wajib pajak sudah saya contohkan di awal video, semoga dapat dimengerti. Baik, kita lanjutkan ke SPT sebelumnya. Harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, serta biaya di luar usaha bisa kita lihat dari laporan keuangan milik PT MNF. Di sini kita mulai dari harga pokok penjualan. Ada persediaan awal barang. Persediaan awal barang kita taruh di nomor 12. Lalu ada pembelian. Untuk pembelian kita taruh di nomor 1. Ada persediaan akhir kita taruh di nomor 13. Lalu kita masuk ke biaya usaha lainnya. Untuk di biaya usaha lainnya, ada biaya gaji dan tunjangan. Kita taruh di nomor 2. Ada biaya transportasi dan perjalanan dinas. Lalu ada biaya penyusutan dan amortisasi. Untuk biaya penyusutan dan amortisasi kita gabung, karena di nomor 4 ini biaya penyusutan dan amortisasi digabung. Jadi kita jumlahkan 424 juta ditambah dengan 283 juta, hasilnya adalah 707 juta. Kita lanjutkan ke biaya sewa. Biaya sewa kita letakkan di nomor 5.
biaya bunga pinjaman tidak ada biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dan jasa itu adalah biaya audit konsultan pajak dan hukum. Jadi, biaya audit konsultan pajak dan hukum ini kita letakkan di nomor 7. Lalu untuk biaya iklan dan promosi kita letakkan di nomor 10. Untuk biaya pajak dan retribusi kita letakkan di nomor 11 yaitu biaya lainnya. Biaya listrik, air, dan telepon juga di nomor 11. Biaya administrasi bank juga di nomor 11 dan biaya lainnya juga di nomor 11. Dan perawatan perbaikan juga diletakkan di nomor 11. Sehingga apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 333.750.000. Lalu kita masuk ke biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha bisa kita lihat di sini ada biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000. Kita letakkan di nomor 6. Untuk pengisian lampiran 2 sudah selesai. Semoga dapat dipahami, jadi bisa kita simpan. Kita klik yes. Lalu ini kita klik yes terlebih dahulu, lalu kita oke, dan kita tutup. Sekian video pembahasan ISPT Part 2. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya agar lebih memahami tentang ISPT. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.